ini dia bibit yang mau kita pindahkan, itu udah ditangkap semua, udah bersih. Sekitaran 1000 ekor lebih mungkin ada nih, bro. Atau mungkin sekitar 2000 mungkin ada. Ini merupakan bibit hasil buatan sendiri. Alangkah baiknya bagi teman-teman bisa membuat bibit sendiri sehingga mengurangi modal dalam beternak ikan nila. Ini indukannya nggak banyak ya. Untuk menghasilkan segini paling satu pasang atau 1:2 indukan udah cukup, udah menghasilkan lebih dari 1000 atau 2000. Ini dari hasil bibit dari indukan yang kemarin yang saya pindahkan, yang saya tangkap ini hanya sebagian kecilnya nih. Ini karena lambat netasnya, makanya saya asingkan sendiri dari kawan-kawannya yang sebelumnya, karena ukurannya lebih kecil kan dibandingkan kawan-kawan yang sebelumnya. Alhasil kalau yang ini saya menggunakan pakannya menggunakan cacing sutra, tetapi teman-teman yang sebelumnya itu menggunakan full dengan pelet. Perkembangan menggunakan cacing sutra pakan larva itu rupanya lebih bagus, lebih baik dibandingkan menggunakan pelet. Tetapi kalau teman-teman tidak mempunyai cacing sutra atau sulit untuk mencarinya atau bahkan tidak ada di sana, bisa kita menggunakan pelet. Kemarin saya menggunakan pelet lele ukuran min 3. Cara menggunakan pelet itu bisa merendamnya terlebih dahulu, boleh pakai air atau menggunakan tambahan vitamin atau probiotik, kemudian direndam sampai dia mengembang, kemudian baru diberikan kepada larva ikan kita. Tetapi dalam pemberian pakan menggunakan pelet, kita tidak boleh menggunakannya terlalu banyak atau memberikannya terlalu banyak. Cara kedua, kita menggunakan pelet juga, tetapi bedanya kita memblender pelet tersebut dulu menjadi lebih halus seperti kita menggunakan pelet udang. Mengapa saya tidak menggunakan pelet udang? Kalau pelet udang ini pencemaran air di kolam itu lebih kuat dibandingkan pelet ukuran besar ini, karena protein dari pelet udang itu tapi nggak tahu juga sih campurannya, mungkin entah campuran apa yang dibuat sama orang itu kan, sehingga membuatkan minyak airnya itu lebih cepat rusak. Ya seperti itu yang saya bilang tadi, pelet besar itu di blender sampai halus, kemudian baru ditaburkan kepada bibit. Sama seperti yang pelet yang direndam tadi, kita pemberiannya tidak terlalu banyak, secukupnya saja. Yang penting ikan itu makan, jangan sampai membuat airnya itu keruh, karena kalau membuat airnya keruh itu resikonya banyak mati. Saya pernah mengalami itu sebelumnya, karena terlalu banyak memberi pakan menggunakan pelet dari kecil membuat bibit saya banyak mati. Alangkah baiknya lagi kalau kita menggunakan pelet ini, kita membuat air keluar masuknya. Airnya masuk, kemudian ada pengeluarannya, jadi itu airnya selalu diganti gitu. Setiap menit, setiap jamnya itu diganti airnya. Kalau kayak gitu kita bisa memberi pakan dengan skala yang agak lebih besar, karena airnya masih aman karena selalu dialiri ya kan. Ya itulah teman-teman. Baiklah, sekarang langsung aja kita pindahkan, daripada lama-lama bibitnya di dalam ember ini nanti bisa mati juga, bisa stres. Langsung aja kita pindahkan. Oke.
Oke.